Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait proses kebijakan pendidikan pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Adapun nama-nama beserta NIM dari kelompok 3 sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud dengan proses kebijakan pendidikan? Proses kebijakan pendidikan merupakan rangkaian atau langkah-langkah untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam bidang pendidikan, dimulai dari mengidentifikasi permasalahan dalam pendidikan, merumuskan kebijakan untuk diimplementasikan dalam pendidikan. Adapun beberapa tahapan dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan itu diantaranya yang pertama, penyusunan kebijakan pendidikan. Penyusunan kebijakan pendidikan merupakan proses sistematis yang melibatkan beberapa tahapan untuk merumuskan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan dalam sistem pendidikan. Proses pertama yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan itu adalah mengidentifikasi permasalahan dalam pendidikan, seperti halnya kualitas pendidikan, kurikulum, dan juga ketimpangan budaya. Apabila permasalahan itu sudah didapatkan, dilanjutkan dengan menganalisis secara langsung ke lapangan untuk mencari tahu kebutuhan apa yang harus dipenuhi dalam sektor pendidikan. Nah, selama proses analisis itu kita tentunya harus memperhatikan dari masukan dari stakeholder lain seperti guru, pemangku kepentingan, dan lain sebagainya. Apabila penganalisisan itu sudah dilaksanakan, dilanjutkan dengan tahap pengimplementasian. Nah, pada tahap ini tentunya diperlukan pertanggungjawaban dari pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak yang terkait. Tahap yang selanjutnya yaitu implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan tindakan nyata dari badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya harus ada koordinasi dari berbagai pihak. Nah, dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor, aktor, serta langkah strategis agar bisa memastikan bahwa tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Setelah dilakukannya tahapan implementasi pada kebijakan pendidikan, dilanjutkan pada tahap evaluasi kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan ini merupakan rangkaian tindakan untuk menentukan nilai yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai dan juga suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan juga tingkat kelemahan suatu proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan melakukannya evaluasi ini akan diketahui efektivitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu program kerja untuk peningkatan kualitas pendidikan. Setelah dilakukannya tahapan evaluasi kebijakan pendidikan, dilanjutkan pada tahap merevisi kebijakan pendidikan. Revisi kebijakan pendidikan bertujuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada kebijakan yang sudah ada berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari pelaksanaan awal, sehingga bisa meningkatkan program untuk lebih efektivitas dan relevansi dalam kebijakan pendidikan. Revisi biasanya terjadi setelah evaluasi, terutama ketika evaluasi mengalami permasalahan atau kebutuhan untuk melakukan perubahan. Hal tersebut mencakup tahapan seperti perumusan ulang, konsultasi, dan penerapan kebijakan yang diperbaharui. Hasil dari revisi adalah kebijakan yang telah diperbaharui dan disesuaikan untuk lebih baik agar bisa memenuhi tujuan pendidikan nasional. Lalu, apa sih tantangan yang terjadi selama proses kebijakan pendidikan? Selanjutnya, tantangan dalam proses kebijakan pendidikan bisa sangat beragam. Misalnya adalah keterbatasan anggaran. Banyak daerah yang kesulitan dalam menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan. Ini berdampak pada kualitas fasilitas, pengajaran, dan juga sumber daya manusia, seperti pelatihan untuk guru. Selanjutnya, ketidakmerataan kualitas pendidikan. Terkadang, kebijakan pendidikan sulit diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Sekolah di kota besar seringkali memiliki fasilitas dan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil ataupun pedesaan. Selanjutnya, kurangnya pelatihan untuk guru. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengikuti perkembangan metode pengajaran terbaru atau teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, birokrasi yang rumit. Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pendidikan seringkali terhambat oleh sistem birokrasi yang lambat, yang menghambat perubahan dan perbaikan yang cepat.
Selanjutnya, perubahan kurikulum yang cepat. Kebijakan pendidikan terkadang seringkali berubah sehingga guru dan sekolah kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Hal ini bisa membingungkan siswa menghambat proses belajar mengajar. Selanjutnya, keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi semakin penting dalam pendidikan, tidak semua sekolah memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang memadai untuk memanfaatkannya secara maksimal. Dan yang terakhir, kurangnya keterlibatan masyarakat. Seringkali kebijakan pendidikan tidak melibatkan orang tua, siswa atau masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, sehingga kebijakan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif dan juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Sekian. Selanjutnya, model apa sih yang dapat menyelesaikan masalah dalam proses kebijakan pendidikan? Di sini saya akan menjelaskan model yang dapat menyelesaikan masalah dalam proses kebijakan pendidikan. Yang pertama ada model kelembagaan. Pemerintah bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan dan menuntut masyarakat untuk melaksanakannya. Cara penerapannya yaitu model kelembagaan ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah. Keunggulannya adalah pemerintah dapat menuntun masyarakat untuk melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Kelemahannya adalah model ini tidak memperhatikan hubungan antar lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua ada model sistem. Model ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Model ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pemberian kebijakan oleh pemerintah dicirikan dengan lembaga negara memberikan legitimasi. Kebijakan negara bersifat universal dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Model ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah. Keunggulannya yaitu model kelembagaan ini memiliki keunggulan yang dapat menuntun masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Ketiga ada model penyelidikan, yaitu model perumusan kebijakan yang menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan. Model penyelidikan campuran menggabungkan aspek dari dua pendekatan atau sudut pandang. Model ini menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Cara menerapkannya yaitu studi kepustakaan, melakukan kajian terhadap artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan. Penulisan artikel dilakukan dengan mengkaji artikel yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan yang terdapat pada database. Penyelidikan campuran, gabungkan model rasional dan inkremental. Penggunaan model penyelidikan campuran dapat digunakan pada proses kebijakan pendidikan dengan mengambil keputusan yang dilakukan secara inkremental dan rasional. Keunggulannya adalah model penyelidikan campuran melihat dari dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditemukan lebih terperinci, efektif dalam perumusan kebijakan karena dalam perumusannya melihat situasi dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang yang luas dan sempit. Yang keempat, model rasional, yaitu kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Model rasional menekankan bahwa proses kebijakan merupakan proses yang rasional dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki cara berpikir yang rasional. Cara menerapkannya adalah input semua data dan sumber yang dinilai yang diperlukan dalam proses perumusan kebijakan, penilaian dan penyusunan tujuan operasional, menyiapkan berbagai alternatif kebijakan, menyusun inventarisasi nilai, menyiapkan serangkaian kemungkinan terhadap biaya dan keuntungan, menghitung akibat atau konsekuensi, membandingkan akibat atau konsekuensi setiap alternatif dengan kriteria efisiensi dan memilih alternatif kebijakan yang mempunyai alternatif positif tinggi. Keunggulannya yaitu kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang dilandasi dengan konsep dan teori pakar ahli. Prosedur dapat menciptakan alternatif kebijakan sehingga proses tersebut menjadi rasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai serta lebih menekankan pada aspek efisiensi atau ekonomis. Kelima yaitu model inkrementalis yang dikenal sebagai model tambal sulam.
memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan menambah atau mengubahnya sedikit demi sedikit. Model ini menekankan perubahan kecil dan bertahap. Cara menerapkannya yaitu identifikasi masalah, kenali masalah kecil atau rutin yang tidak memiliki efek besar, evaluasi kebijakan yang ada, lihat kebijakan yang sudah ada, kemudian sesuaikan dengan permasalahan yang terus berubah, lakukan utak-atik penyesuaian, pertimbangkan alternatif terbatas, pertimbangan beberapa alternatif yang berhubungan langsung dengan pokok masalah, evaluasi konsekuensi sederhana, evaluasi sejumlah kecil akibat yang mendasar untuk setiap alternatif. Ambil keputusan, lakukan perbaikan-perbaikan kecil untuk perbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang. Keunggulannya adalah efisien dan efektif untuk masalah kecil, lebih efisien dan efektif menyelesaikan permasalahan yang kecil dan rutin. Perubahan tambahan atau tambang sulam jauh lebih cepat dari perubahan yang komprehensif atau menyeluruh. Meminimalkan masalah model pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Yang keenam, ada model analisis kebijakan pendidikan, yaitu upaya memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan permasalahan dalam sebuah kebijakan. Cara penerapannya terdiri dari 3 bentuk, yaitu model prospektif, dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan, model retrospektif dilakukan setelah kebijakan diterapkan, dan model integratif menggabungkan kedua analisis kebijakan sebelumnya. Dalam kebijakan pendidikan diperlukan analisis yang dilakukan secara menyeluruh baik sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan. Model ini menghasilkan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, namun membutuhkan biaya dan tenaga yang banyak. Keunggulannya adalah kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan menggunakan metode saintifik atau metode ilmiah. Sebelum kebijakan dilahirkan, pembuat kebijakan menghimpun data dari hal berdasar hingga luas sehingga data yang dimiliki lebih komprehensif. Pada proses perumusan kebijakan juga dilakukan uji coba secara saintifik sehingga pada proses uji coba tersebut didapatkan kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki. Adanya evaluasi terpadu yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut dapat meminimalisir kelalaian wewenang oleh para aktor-aktor pemerintah, karena pemerintah masih harus mengkaji permasalahan dan mengkaji dampak yang akan diperoleh masyarakat apabila menerapkan suatu kebijakan baru. Adanya pengkajian tersebut dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat maupun bagi pemerintah itu sendiri. Menganalisis kebijakan pendidikan merupakan suatu proses jalan ataupun kegiatan sintesis yang bersumber dari berbagai macam sumber informasi tentang pelayanan dalam pendidikan. Analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan menjadi upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Terakhir, ada model pendekatan implementasi kebijakan publik. Terdapat 2 pendekatan dalam model ini, kontrol dan komando, atau top-down, serta pendekatan pasar atau bottom-up. Cara penerapannya, yaitu penerapan model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam pengimplementasian pada dunia pendidikan. Keunggulannya yaitu keunggulan pendekatan top-down. Pendekatan top-down lahir dari tingkat atas atau pusat. Generasi kedua dalam implementasi kebijakan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah atau top-downer perspektif. Keunggulan pendekatan bottom-up lebih bersifat rasional. Dalam model partisipatif implementasi kebijakan terjadi kombinasi antara model top-down dengan bottom-up, di mana dalam implementasi terjadi interaksi antara internal maupun eksternal. Lalu tantangan apa yang terjadi selama proses kebijakan pendidikan? Faktor penyebab terjadinya proses kebijakan pendidikan terdiri dari 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan disusun untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi yang berdaya sosial. Yang kedua ada peserta didik.
Karakteristik peserta didik seperti usia, kemampuan minat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Yang ketiga ada pendidik. Kualitas dan kompetensi guru sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memperhatikan pengembangan profesional guru. Yang keempat ada kurikulum. Kurikulum merupakan acuan dalam proses pembelajaran. Kebijakan pendidikan harus memastikan pengembangan kurikulum yang relevan terhadap perkembangan zaman. Yang kelima ada sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung sekolah, buku, dan peralatan pembelajaran sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keenam ada anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup merupakan syarat mutlak untuk menjelaskan dan menjalankan program pendidikan. Kemudian faktor yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal tersendiri terdiri dari perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat menuntut penyesuaian dalam sistem pendidikan. Yang kedua ada kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja yang dinamis membutuhkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Kebijakan pendidikan harus mampu menjawab tantangan tersebut. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di bidang lain seperti ekonomi, politik, dan sosial dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Aspirasi dan partisipasi masyarakat termasuk orang tua, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil perlu dipertimbangkan dalam proses kebijakan pendidikan. Dan apa pengaruh proses kebijakan pendidikan terhadap kondisi pendidikan generasi bangsa ini? Menurut Azhari dan Kurnia di tahun 2016 mengatakan bahwasanya pencapaian tujuan pendidikan berperan terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan tersebut dapat dikelola berdasarkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka dari itu dibuktikan bahwasanya proses penyusunan kebijakan pendidikan memiliki keterkaitan satu sama lain yang berdampak pada berjalannya sistem pendidikan tersebut. Maka dari itu, kebijakan pendidikan harus dirumuskan dengan memperhatikan ketercapaian tujuan pendidikan, sehingga bisa dipastikan apabila penyusunan kebijakan pendidikan itu baik, maka kondisi pendidikan bagi generasi bangsa atau generasi penerus bangsa itu juga akan terjamin dengan baik. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.